Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan pengenalan lapangan persekolahan. Saya ditempatkan di SD Negeri Limpo Aceh Besar yang dibimbing oleh terima kasih kepada Pak Zaki Al-Fuad dan disusun oleh saya sendiri. Kemudian selanjutnya di sini tujuan dan manfaat PLP 1 ini atau pengenalan lapangan program persekolahan. Yang pertama di sini tujuan umumnya ada 5 aspek, tapi kemudian tujuan khusus yaitu untuk mengenalkan kepada kami selaku PLP sebelum praktek mengajar berlangsung selama 4 bulan. Kemudian di sini selanjutnya manfaat PLP 1 ini. Manfaatnya untuk mempermudah kami sebelum melakukan proses belajar mengajar. Kemudian struktur organisasi. Di sini bisa kita lihat struktur organisasi sangat terstruktur dari kepala sekolah sampai di siswa. Nah, kepala sekolah yaitu Pak Nasrullah, komite sekolah Pak Bakti Talib, dan bendahara yaitu Bu Masrullah, bendahara dan sekaligus guru kelas 1. Dan pada saat berlangsungnya PLP ini, saya dibimbing atau sebagai pamong saya yaitu Bu Masrullah. Terima kasih kepada Bu Masrullah. Dan di sini ada guru PAI bisa kita lihat ada 3 orang dan guru bakti ada 3 orang. Kemudian PJOK sangat sedikit, cuma 1 orang yaitu Pak Mashkur. Tapi selama PLP ini digantikan oleh kawan kami yang jumlahnya 3 orang. Jumlah PLP yang dari STK Bina Bangsa Sempena itu sebanyak 9 orang, yang program Penjas sebanyak 3 orang, dan Prodi PGSD sebanyak 6 orang. Kemudian di sini bisa kita lihat siswa. Kemudian sejarah SD Negeri Limpo mulai berdiri pada tahun 2006 setelah terjadinya bencana tsunami pada tahun 2004. Di sini yang mempertimbangkan didirikannya SD Negeri Limpo ini, dinas dan perangkat desa berinisiatif untuk membangun sekolah di daerah tersebut karena belum ada sekolah di daerah tersebut dan dibantu oleh donatur dari Education International. Mulai pengoperasiannya pada tanggal 13 Juli 2007. Pada saat itu, kepala sekolahnya almarhum Bu Rusniati dan dibantu 2 orang guru. Belum banyak ya. Sekarang di 2 orang guru tersebut adalah wali kelas 1 dan wali kelas 2 yaitu Bu Ruslina dan Bu Masrullah. Pada saat itu juga siswa sebanyak 30 orang itu pindahan dari sekolah lain. Kemudian kita bisa lihat keadaan murid dan keadaan guru, kemudian keadaan gedung pada tahun 2020 dan 2021. Keadaan murid bisa kita lihat jumlahnya 41. Di kelas 1 sebanyak 9 orang, kelas 2 7 orang, kelas 3 8 orang, kelas 4 10 orang, kelas 5 4 orang, kelas 6 ini 4 orang. Maaf ya, di sini 3 orang tertulis salah penulisan. Jadi saya ditempatkan di kelas 1 sebanyak 9 orang, jumlahnya sangat sedikit ya. Terus kemudian keadaan guru. Bisa kita lihat di sini jumlah guru dari kepala sekolah sampai operator sekolah sebanyak 17 orang ya. PNS sebanyak 9 orang dan PNS sebanyak 8 orang. Kemudian bisa kita lihat di sini keadaan gedung layak ya, baik. Kemudian selanjutnya kita ke
Bisa dilihat di samping sebelah kanan ini adalah keadaan gedungnya dan bentuk halaman dari SD Lempuk tersebut. Di sini ada luas lingkungan sekolah. Bisa kita lihat di sini luas tanah 2.247 persegi. Di sini jumlah ruang kelas ada 6 kelas, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Ukurannya 6 kali 6. Jenis bangunan terbuat dari beton. Lingkungan sekolah layak pakai. Bisa kita lihat di sini. Terus kemudian interaksi sosial. Interaksi sosial ini hubungan guru dengan guru baik, tetapi ada sebagian guru yang tidak bisa menerima pendapat guru lain ketika mengambil keputusan. Ini bukan hanya di SD Limpuk saya kira, tapi di SD-SD lain juga seperti ini terkadang. Kemudian hubungan guru dengan siswa sangat baik, baik di dalam kelas maupun di ruang kelas, di luar ruangan kelas. Terus kemudian hubungan guru pegawai tata usaha ini baik. Kemudian kita ke visi dan misi. Pertama visi dulu, di sini mewujudkan sekolah yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik. Membangun peserta didik yang bertakwa, berilmu, terampil, mandiri, dan berbudi pekerti luhur. Kemudian di sini misi dari sekolah ada 6 poin. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan kinerja personil sekolah sesuai fungsi dan jabatan. Terus kemudian yang kedua, mengoptimalkan layanan pendidikan. Terus yang ketiga, menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik dilandasi nilai-nilai keagamaan. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai keagamaan. Yang kelima, membangun citra sekolah sebagai mitra yang dipercayai di masyarakat. Yang keenam, membangun bakat dan minat peserta didik melalui program pengembangan diri. Di sini kegiatan berupa kurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini ada beberapa. Yang pertama puisi, cerita bergambar, pantomim, dan tarian. Ini dilakukan, kegiatan-kegiatan ini dilakukan. Terus kemudian bisa kita lihat di sini tata tertib sekolah. Ini tata tertib sekolah. Pada umumnya juga selambat-lambatnya 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian wajib berdoa sebelum dan sesudah. Dan yang ketiga, wajib menjaga ketertiban kelas. Kemudian saat beristirahat di luar kelas tidak boleh di dalam, tapi sebagian murid masih aja di dalam. Terus kemudian hari Senin Selasa pakai baju putih, Rabu Kamis pakai seragam putih, itu serba putih semua. Kemudian Jumat Sabtu pakai seragam pramuka. Terus mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Dan kalau tidak bisa hadir memberi izin, tetapi kan sekarang sudah canggihnya teknologi, jadi bukan lagi surat menyurat, kecuali bagi yang sakit itu pakai surat kedokteran. Tapi kalau misalnya tidak bisa izin, misalnya sakitnya cuman pening, itu lewat WhatsApp biasanya. Kemudian kegiatan seremonial formal di sekolah. Di sini bisa kita lihat ya, HUT RRI, Hari Pendidikan Nasional, peringatan Maulid Nabi. Ini peringatan Maulid Nabi dilaksanakan. Terus kemudian upacara bendera setiap hari Senin, peringatan Hari Guru, ini juga dilakukan. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Hari Sabtu gotong royong dan literasi. Biasanya literasi ini diterapkan
pada pagi harinya, dan kemudian gotong royong ini dilakukan setelah kegiatan literasi tersebut. Setiap hari Jumat baca Yasin, ini sudah jelas ya, selama PLP berlangsung yang sudah normal dari bulan 11 2020 kemarin. Ini baca Yasin sudah mulai diterapkan karena sudah normal sekolah ya. Sekolahnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebelumnya selama Covid diselang-seling, misalnya kelas rendah pada hari Senin sampai Rabu, sedangkan kelas tinggi hari Kamis sampai hari Sabtu sekolahnya. Berarti hari Senin sampai Rabu nggak sekolah lagi. Jadi kegiatan seperti baca Yasin ini tidak dilakukan pada saat Covid, tapi pada saat normal setiap hari Jumat ini wajib dilakukan. Kemudian di sini ada Asmaul Husna. Ini sesudah baca Yasin biasanya ada juga kegiatan Asmaul Husna. Kemudian zikir dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada dilakukan senam pagi ya, setiap pagi selain hari Sabtu tersebut dan hari Jumat. Kemudian sholat duha sebelum masuk dan sholat zuhur berjamaah. Ya, ini diterapkan. Kemudian dokumentasi, inilah dokumentasi kegiatan kami selama PLP 1. Yang pertama adanya baca Yasin, senam pagi, dan zikir, salawat. Di sini bisa kita lihat. Kemudian literasi dan upacara bendera dan peringatan Hari Guru juga ada. Kemudian acara bersih-bersih atau gotong royong. Sekian dari hasil presentasi saya selama program pengenalan persekolahan atau PLP 1 ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.